Video kali ini saya ingin membahas terkait apakah membeli coupling produktif itu dapat dinilai aman dalam sisi hukum atau kemudian dapat juga mendapatkan apa istilahnya problem di kemudian hari. Untuk membahas itu saya ingin menyampaikan bahwa perlu diketahui yang namanya investasi itu tidak selalu menjanjikan tidak selalu menjanjikan keuntungan. Ada kalanya bagi para pelaku usaha atau para investor itu juga kemudian mempertimbangkan di sisi lain bahwa dia siap untung, tentu dia juga harus siap rugi. Tetapi dalam konteks ini adalah saya ingin memberikan dari aspek hukum apakah coupling produktif itu dapat dinilai menguntungkan dari sisi hukum. Nah, ini yang kemudian saya ingin sampaikan. Saya tidak ingin menyampaikan apakah menguntungkan atau tidak, itu urusan ahli expert di bidang bisnis, di bidang apa istilahnya perencanaan bisnis ataupun hal yang lainnya. Tapi saya ingin menilai dari sisi hukum. Nah, dalam konteks ini coupling produktif, tentu coupling produktif itu di atas tanah yang kemudian sudah di cut and fill, juga sudah di line clearing ya. Kemudian misalnya di coupling atau di pecah-pecah atau di apa istilahnya sudah dibagi-bagi begitu ya, sudah diberi nomor masing-masing, misalnya apakah ini nomor 1 luasnya 100 meter, nomor 2 mungkin juga 100 meter atau dan seterusnya, itu yang disebut dengan coupling. Kemudian coupling produktif itu adalah di atas tanah itu kemudian akan ditanami pohon-pohon yang kemudian bernilai produktif. Produktif itu artinya dapat menghasilkan sebuah buah begitu ya, atau menghasilkan yang dapat dinilai dan dapat dijual. Misalnya apakah itu ada coupling kurma, kemudian mungkin juga coupling jengkol, atau mungkin coupling buah mangga begitu ya, dan seterusnya. Jadi itu coupling disebutnya produktif. Jadi di atas tanah yang kemudian sudah dibagi-bagi itu, sudah diatur-atur luasnya, kemudian di atas tanah itu kemudian ditanami ditanami beberapa pohon begitu. Nah, itu yang dinilai selama ini coupling produktif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah coupling produktif ini tanahnya itu dapat dikonversi menjadi sertifikat hak milik? Karena beberapa flyer yang saya dapatkan begitu ya, para pengembang atau perusahaan itu menawarkan bahwa tanah coupling produktif itu kemudian di-convert menjadi sertifikat hak milik, atau yang disebut dengan SHM. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian coupling produktif itu dapat dikonversi menjadi SHM? Nah, dalam hal ini saya ingin membahas dan menjelaskan bahwa perlu dipahami bahwa sertifikat atas objek itu tergantung atas apa yang sedang ditanam di atas tanah. Jadi untuk menilai tanah itu dapat diubah menjadi sertifikat hak milik apa tidak, itu tergantung apa yang ditanam di atas tanah. Maksudnya adalah jika hamparan tanah itu kemudian dibangun rumah begitu ya, di wilayah yang memang peruntukan untuk rumah, misalnya apakah zona kuning atau kemudian zona hijau yang kemudian ada persyaratannya. Nah, kalau memang itu dapat perhususannya untuk wilayah dibangunnya rumah, maka tentu atas tanah itu dapat diterbitkan yang disebut dengan SHM, sertifikat hak milik. Tetapi kemudian kalau di atas tanah itu dibangun apartemen, tentu nanti sertifikatnya bukan SHM begitu ya, sertifikat yang tentu khusus tentang mengenai tentang apartemen. Kemudian juga misalnya di atas tanah itu bukan apartemen dan juga bukan rumah, misalnya ruko begitu ya, tentu nanti ada sertifikat yang lainnya yang kemudian yang akan terbit di atas hamparan seluruh ruko-ruko itu. Nah, ini yang kemudian mesti dipahami bahwa sertifikat itu tergantung apa yang kemudian ditanam atau didirikan di atas tanah itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian di atas tanah itu ditanami pohon? Nah,
Untuk ditanami pohon tentu tergantung berapa luasan wilayahnya. Kalau kemudian misalnya saya punya tanah 100 meter, saya tanami pohon itu areanya di area tanah saya sendiri, cuman punya segitu-segitunya di area zona kuning, itu bisa saja SHM, tapi memang zonanya zona untuk perumahan, bukan zona untuk kemudian untuk coupling produktif. Nah, tapi kalau coupling produktifnya ditanami pohon dalam jumlah yang sangat luas sekali, misalnya 10 hektar, belasan hektar, mungkin ratusan hektar, maka atas tanah-tanah itu dia akan berlaku hukum tanah. Hukum tanah berikutnya adalah yang disebut dengan HGU. HGU itu adalah hak guna usaha. Hak guna usaha itu artinya bahwa tanah itu adalah milik pemerintah. Nah, pertanyaannya kenapa milik pemerintah? Bukankah itu saya yang kemudian membeli tanah itu? Betul. Inilah kenapa meskipun kita yang membeli tanah, tetapi kalau jumlahnya sudah dalam jumlah yang sangat besar, apalagi menggunakan PT, dan di atas tanah itu ditanami pohon, maka itu dalam konteks itu maka dia menjadi tanah HGU yang disebut hak guna usaha, dalam hal ini adalah jadi milik negara. Kenapa begitu? Karena negara bermaksud berupaya untuk melindungi agar tanah-tanah itu tidak dengan mudahnya dikuasai oleh negara, oleh perusahaan swasta begitu. Jadi swasta dibatasi dengan adanya yang disebut dengan hak guna usaha itu. Nah, inilah yang kemudian mesti dipahami. Jadi kalau di atas tanah itu ditanami pohon dalam jumlah yang besar sekali, puluhan hektar, atau di atas rata-rata di atas 4 hektar, itu maka status tanahnya HGU, hak guna usaha, dan tidak dapat dikonversi menjadi sertifikat hak milik. Itu tidak dapat, sampai kapanpun tidak dapat dikonversi menjadi SHM, kecuali pemerintah kemudian atau negara merubah regulasi berkaitan dengan masalah HGU atau perkebunan itu. Nah, kalau sudah diubah, misalnya perkebunan bisa diubah jadi SHM, maka tentu dalam konteks ini dia dapat saja berubah menjadi SHM. Tetapi kalau regulasinya melarang, tentu sampai kapanpun tidak dapat. Pertanyaannya adalah, apakah bisa HGU itu kemudian berubah menjadi SHM? Nah, dalam konteks hal ini, HGU dapat SHM itu dapat dilakukan ketika negara itu atau pemerintah melepaskan statusnya ya, untuk menjadi dapat dimiliki menjadi SHM. Misalnya dari HGU menjadi HGB dulu. Dari HGB barulah kemudian bisa misalnya dikonversi menjadi SHM. Misalnya misalnya tanah area hutan begitu ya, yang awalnya area hutan, tapi yang awalnya area hutan kemudian pemerintah misalnya menyatakan ini tidak masuk lagi kategori hutan, misalnya begitu, bahwa nanti rencananya tata ruang wilayah kemudian ini akan menjadi kota, sehingga tadinya hutan area hutan itu kemudian akhirnya dilepas menjadi area yang kemudian memungkinkan akan diubah menjadi sertifikat hak guna bangunan, kemudian berubah menjadi SHM. Nah, itu tergantung kebijakan negara. Tetapi dalam konteks perusahaan pengembang yang khusus di bidang jualan coupling produktif yang kemudian menjanjikan dalam konteks sertifikatnya menjadi SHM, maka menurut pendapat saya itu tidak dapat diubah menjadi sertifikat hak milik ya untuk tanah-tanah yang kemudian SHM itu. Jadi oleh karena itu para pemirsa semua mesti cermat begitu ya bagaimana membeli tanah coupling produktif itu. Jadi kalau misalnya membeli coupling produktif menjanjikan SHM, maka perlu ditinjau ulang bahwa pendapat saya itu tidak akan dapat terbit sertifikat hak milik gitu ya, karena itu statusnya adalah tanah menjadi perkebunan begitu ya. Kalau hamparan begitu luas ditanam pohon maka menjadi perkebunan, tentu izinnya menjadi izin perkebunan nantinya, izin perkebunan, bukan lagi dalam konteks izin properti dalam konteks perumahan begitu. Nah, inilah jadi di situ tidak akan dapat menjadi sertifikat hak milik. Nah, itu jadi menurut saya perlu cermati betul bagi Anda yang kemudian ingin investasi atau membeli tanah yang kemudian yang disebut dengan tanah coupling produktif. Saya kira itu saja tips sederhana bagaimana memahami membeli tanah coupling produktif. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda kirim inbox melalui akun media sosial saya, baik TikTok, Instagram maupun kemudian kanal YouTube. Anda bisa ajukan pertanyaan itu, atau
jika ingin konsultasi, saya berikan free konsultasi setiap orang 30 menit free konsultasi. Sehingga kalau hanya 30 menit berarti maksimalkan betul waktunya untuk konsultasi by phone ataupun via Zoom tatap muka, nanti akan saya berikan secara gratis. Kemudian berkaitan dengan kerahasiaan, saya menjamin kerahasiaan Anda dalam konteks ini, persoalan Anda tidak akan bocor ke siapapun, kecuali yang tahu adalah saya sendiri, kemudian Anda, dan tentu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas itu. Jadi oleh karena itu silahkan ajukan pertanyaan, saya berikan free konsultasi selama 30 menit setiap orang. Demikian, terima kasih banyak, sampai jumpa di video kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.